Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Silampari, kelas 5H. Di sini, saya akan menyampaikan argumentasi saya terkait dengan kurikulum Merdeka untuk soal UTS nomor 1. Jadi, kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Jadi, kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Dari observasi yang telah saya lakukan ke SD Negeri 18 Kota Lubuk Linggau, bahwasannya kurikulum Merdeka pada saat ini masih dalam proses, yaitu setelah saya lakukan bahwa kurikulum Merdeka di SD negeri tersebut masih dilakukan untuk kelas rendah dan kelas tinggi sebagai sampel atau uji coba. Untuk kelas rendah diambil dari kelas 2 dan untuk kelas tinggi diambil dari kelas 5. Karena untuk perpindahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka tidak semudah yang dipikirkan. Bahwa perubahan kurikulum itu merupakan salah satu perubahan sistematik yang dapat memperbaiki dan memulihkan pembelajaran. Jadi, kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Selain itu, kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kurikulum Merdeka baru akan dijadikan kurikulum nasional pada tahun 2004 mendatang. Namun, untuk saat ini kurikulum Merdeka baru menjadi opsi bagi satuan pendidikan. Jadi kesimpulannya, kurikulum Merdeka bukanlah kurikulum yang wajib diterapkan satuan pendidikan untuk saat ini. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa saat ini kurikulum Merdeka masih dijadikan opsi. Yang pertama, Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa satuan pendidikan memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk melakukan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Adapun perubahan yang terjadi dalam kurikulum Merdeka pada misalnya mata pelajaran IPA dan IPS. Jadi di kurikulum Merdeka ini, pembelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS, dengan harapan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Selain itu, pada kurikulum Merdeka terdapat pembelajaran berbasis proyek. Jadi untuk penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Mengapa setiap sekolah diperlukan penerapan kurikulum Merdeka? Ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum Merdeka menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Jadi, pendidik dapat fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam, serta waktu yang cukup banyak untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik di kurikulum Merdeka ini. Yang kedua, kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi pendidik. Jadi, pendidik dapat merancang kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sendiri. Kurikulum Merdeka memberikan hak sekolah untuk merancang KOSP yang memuat visi misi sekolah, organisasi pembelajaran serta jadwal dan kalender akademik. Yang ketiga, kurikulum Merdeka mendorong ketercapaian pembentukan karakter peserta didik yang unggul melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. P5 merupakan pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan tujuan menanamkan karakter dan kompetensi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi pelaksanaan P5 bersifat fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Sejatinya, kurikulum Merdeka dirancang untuk mengatasi krisis belajar dengan meningkatkan kualitas pembelajaran di semua satuan pendidikan. Dengan kurikulum Merdeka, para pendidik dapat memperkuat budaya, refleksi budaya belajar, dan berbagai sesama pendidik. Kurikulum Merdeka dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Nah, perubahan kurikulum yang terjadi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka merupakan salah satu perubahan sistematik yang dapat memperbaiki dan memulihkan pembelajaran.
Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Selain itu, kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi, kurikulum Merdeka baru akan dijadikan kurikulum nasional pada tahun 2024 mendatang. Namun, untuk saat ini kurikulum Merdeka baru menjadi opsi bagi satuan pendidikan. Jadi, kesimpulannya, kurikulum Merdeka bukanlah kurikulum yang wajib diterapkan satuan pendidikan untuk saat ini. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa saat ini kurikulum Merdeka masih dijadikan opsi. Yang pertama, Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa satuan pendidikan memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk melakukan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Baiklah, itulah tadi argumentasi saya mengenai kurikulum Merdeka. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.